Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala aidan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'um linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala aidan khairukum li ahli. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, serta kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk senantiasa hadir dalam rangka thalabul ilmu, dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita, seorang hamba yang mulia yang dicintai oleh Allah dan para penghuni langit dan bumi, Nabiuna Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Dan semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini, di pagi yang penuh berkah, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka menghadiri kajian tematik Tadabbur Al-Qur'an. Dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Gurunda kita Dr. Atabik Lutfi yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian Tadabbur Quran surat Luqman ya. Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Gurunda Dr. Atabik Lutfi untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Baik, jazakallah khair Ustaz Fauzi, Bapak Ibu, sahabat generasi Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi majlisina fi ulumina fi ahlina fi amwalina fi kulli ma a'taitana ya rahmanu ya rahim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu mengagungkan Allah, memuji Allah, mensyukuri semua karunia-Nya yang tiada terhingga, dengan cara kita terus-menerus meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan ibadah dan amal soleh kita dalam berbagai bentuknya,
semuanya insya Allah dalam rangka kebaikan-kebaikan dunia kita, juga dalam rangka kemuliaan-kemuliaan akhirat kita semua. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan seluruh umat manusia, pembimbing bagi seluruh kehidupan. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti dan mengamalkan semua tuntunan Nabi, kelak kita semuanya, bahkan keluarga besar kita, anak cucu keturunan kita, dan sahabat serta teman-teman kita adalah umatnya Rasulullah yang layak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tema kita adalah tadabbur surat Luqman. Surat Luqman adalah surat yang ke-31. Kalau kita lihat juga jumlah ayatnya 34 ayat. Dalam kaedahnya ada dua hal memang. Ada susunan di dalam mushaf, yaitu berdasarkan yang sudah ada di Lauh Mahfuz. Tapi ada susunan turun. Nah, susunan dalam mushaf ke-31, tapi turunnya adalah setelah surat As-Saffat. Berbeda karena memang berbeda antara turun berdasarkan sejarah, histori, namun berdasarkan susunan yang ada di dalam mushaf, sehingga semuanya merujuk kepada susunan tersebut. Sedangkan nama suratnya, surat Luqman ini, kata Luqman itulah yang menjadi alasan kenapa surat ini dinamakan surat Luqman. Kata Luqman sendiri disebut di ayat 12 dan 13. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan kami sudah memberi kepada Luqman. Disebutlah nama Luqman, dijadikanlah nama surat oleh Allah. Luqman tidak ada di surat yang lain. Memang hanya di surat Luqman. Kemudian ayat 13-nya, wa idh qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya. Berarti kata Luqman disebut juga di ayat 12. Wa huwa ya'idhuhu, saat beliau memberikan nasihat. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena kepada Allah, dalam riwayat hadis disebutkan, zalim yang besar itu memang mempersekutukan Allah. Karenanya dahulu para sahabat sempat bertanya kepada Rasul, siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri kami? Semua orang bersalah, semua orang mungkin berbuat dosa. Tetapi kata Nabi SAW, ingatlah dengan nasihat Luqman kepada putranya, inna syirka la zulmun azim. Zalim yang dimaksud adalah zalim yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengantar surat dari surat Luqman surat Luqman yang merupakan surat yang ke-31. Kelihatan slide-nya ya Ustaz Fauzi ya? Jelas Ustaz, jelas. Ya, alhamdulillah. Karena ini filenya memang berubah dari office yang awal ke office yang baru. Ya. Baik, kemudian siapa Luqman yang diberi gelar Al-Hakim? Kita menyebutnya Luqman Al-Hakim. Luqman, nama orang, Al-Hakim adalah gelarnya, yang bijaksana. Atau sebetulnya bukan Luqman yang bijaksana, tapi Luqman yang diberi hikmah. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Orang yang diberi hikmah adalah al-hakim. Hikmah itu banyak artinya. Mereka yang memperdalam ilmu-ilmu namanya hakim.
Mereka yang memutus perkara namanya hakim. Mereka yang bijaksana namanya hakim. Mereka yang memiliki banyak hikmah itu juga hakim. Jadi dinamakan Al-Hakim dirujuk ke ayat 12. Luqman seorang lelaki soleh. Meskipun ada sedikit yang mengatakan dia seorang nabi. Namun mayoritas menyebutkan Luqman memang bukan nabi. Tetapi hanya seorang lelaki soleh dan dikaruniai oleh Allah langsung al-hikmah. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Sungguh kami telah memberi Luqman al-hikmah, yaitu hikmah-hikmah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa memang ada perbedaan pendapat para ulama. Luqman itu nabi atau bukan. Luqman itu nabi atau orang soleh. Namun kata beliau memang mayoritas mengatakan bukanlah nabi. Jika nabi maka tentu ada riwayat, ada ketentuan tentang kenabiannya. Ikrimah pula, murid dari sahabat Ibnu Abbas menyebutkan Luqman bukanlah nabi. Tapi seorang laki-laki yang bijaksana yang memiliki bimbingan dan petunjuk yang lurus. Sehingga nasihat-nasihat Luqman itu sampai sekarang pun menjadi rujukan dalam pendidikan. Ya. Kalau menulis tulisan, baik itu skripsi, tesis, atau disertasi, banyak yang merujuk kepada nasihatnya Luqman. Berarti petunjuknya, bimbingannya adalah sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena yang menyampaikan pesannya adalah Luqman Al-Hakim. Namun sesungguhnya pesan yang ada di Quran dari Luqman itu adalah pesannya Allah. Karena diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau bukan pesan Allah, tidak ada di Al-Quran. Namun, karena ceritanya adalah cerita Luqman, maka kita memahaminya Luqman Al-Hakim, tapi hikmah-hikmah atau pesan-pesan atau nasihat kebijaksanaan yang ada, petunjuk yang disebutkan di surat Luqman, sebetulnya adalah memang petunjuk dari Allah. Qatadah menyebutkan dia bukan nabi karena dia tidak diberi wahyu. Dia hanya laki-laki soleh, bukan nabi. Jadi seolah-olah ya memang para tabi'in pun sepakat, para sahabat pun sepakat, para ulama pun sepakat, memang Luqman itu adalah lelaki soleh, bukan nabi dari nabi-nabi utusan Allah. Tentang asalnya, Masya Allah, laki-laki ini adalah berasal dari Habasyah, Ethiopia. Ada yang mengatakan berasal dari Sudan. Sehingga asal-usul tidak ada hubungan dengan kemuliaan. Kalau dibahas, berarti Luqman tidak perlu dijadikan nama surat. Karena berasal misalnya dari Habasyah, Ethiopia. Atau berasal dari Sudan. Atau berasal dari mana. Tetapi yang diingat adalah isi dari Luqman. Nasihat-nasihatnya. Siapapun, berasal dari manapun, kalau memang isi dari yang disampaikan adalah mulia, maka dia orang yang mulia. Maka disampaikan asal-usul. Karena penting juga kita mengetahui asal-usul, tapi asal-usul tidak mempengaruhi kemuliaan. Yang mempengaruhi kemuliaan adalah isi dari asal-usulnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwanya, amalnya, ibadahnya, akhlaknya, sifatnya. Berasal dari manapun, Allah tidak membeda-bedakan. Kemudian kalau dilihat dari profesinya, Luqman itu dikatakan sebagai seorang penjahit. Sekali lagi, profesi apapun mulia. Asal isinya mulia. Ya. Dan kalau dia seorang yang soleh, seorang yang alim, tidak ada masalah. Jadi berarti dari zaman dahulu, siapapun bisa alim, bisa soleh. Meskipun dia seorang penjahit. Bahkan tentu Bapak Ibu, kita banyak mendapatkan riwayat, pembantu di masa Nabi itu banyak hafal Quran. Pembantunya aja hafal Quran, Maula. Ada Salim Maula Hudzaifah Ibnul Yaman, hafal Quran. Jadi profesi itu tidak ada masalah dengan kemuliaan, selama itu halal tentunya. Kita bisa, mungkin kalau sekarang, siapa Luqman? Cuman penjahit, cuman tukang kayu.
cuman penggembala. Tapi alhamdulillah Allah tidak melihat apa profesi seseorang, dari mana asalnya, penampilannya. Yang Allah lihat adalah iman dan takwanya. Di sini adalah nasihatnya, memang nasihat yang sangat agung. Maka meskipun Luqman adalah penjahit, tailor, meskipun tukang kayu, atau dia penggembala saja, tidak ada masalah. Dan ada beberapa riwayat yang mengatakan beliau seorang qadhi, seorang hakim. Nah, mungkin kalau yang terakhir identik begitu ya, hakim, maka dia disebut juga gelarnya al-hakim. Tapi itulah beberapa catatan dari Taksil, Takwil, At-Tanzil, yaitu tentang tafsirnya surat Luqman, karya Syekh Mustafa Al-Adawi, untuk menyebutkan bahwa asal muasal seseorang dari manapun tidak ada masalah, tidak ada pengaruh kepada kemuliaan. Kalau iman dan takwa, kalau beramal beribadah, maka dia mulia. Profesi pun tidak mempengaruhi kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Mungkin bagi manusia, ya, ini ada profesi yang dikatakan profesi biasa. Ada yang profesi pokoknya dikejar, bahkan diburu, bahkan maaf, kadang-kadang sampai terjadi perselisihan. Intinya, beliau mendapat hikmah langsung dari Allah, yaitu nasihat dan pengajaran untuk kehidupan. Berarti hikmah yang diterima oleh Luqman dari Allah. Untuk itulah sebagian kecil mengatakan Luqman itu nabi, karena langsung dapat walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kita kan tidak langsung. Ya, sedangkan Luqman langsung, para nabi pun langsung. Namun kalau dikatakan karena langsung menjadi nabi, tentu tidak menjadi atau tidak diterima, karena ibunda dari Nabi Musa alaihissalam yang pernah kita bahas juga langsung diberi wahyu oleh Allah, isyarat. Wa auhayna ila ummi Musa di surat Al-Qasas. Tapi beliau tidak nabi, tapi bunda dari seorang Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga yang lainnya. Artinya ini adalah ungkapan bahwa hikmah ini adalah sebetulnya nasihat dan pengajaran dari Allah langsung, tetapi meminjam lisannya Luqman. Hikmah ini di antara maknanya disampaikan oleh para ulama tafsir, pemahaman, kecerdasan, dan ucapan yang lurus. Jadi kalau orang ucapannya lurus, namanya Al-Hakim atau gelarnya Al-Hakim. Siapapun namanya. Kalau di sini memang namanya Luqman. Kalau namanya misalnya Abdullah, Abdullah Al-Hakim. Nah, namanya misalnya Muhammad, ya Muhammad Al-Hakim. Selama dia memiliki pemahaman yang bagus, kecerdasan dan ucapan yang lurus sesuai dengan perbuatan. Atau yang kedua dari tafsir Al-Muyassar, pemahaman dalam agama, akal dan kebenaran dalam berkata. Semakin mendalam ilmu agamanya, semakin Al-Hakim. Bukan semakin Al-Qadhi. Kalau semakin Al-Hakim, bijaksana dia memutuskan. Tapi Al-Qadhi itu artinya adalah dia hakim, penghukum, bukan penghukum, tapi menyampaikan secara bijaksana, karena hakim atau yang menghukumi sesungguhnya ada dalam kaedah-kaedah agama kita, ada ahlul halli wal aqdi, ada juga mereka yang di mahkamah yang menyelesaikan perselisihan di antara umat manusia. Beberapa catatan yang lain, hikmah di sini adalah secara garis besar anugerah Allah yang menghadirkan kebaikan yang banyak. Jadi kalau dia Al-Hakim, kebaikannya banyak. Kalau kebaikannya tidak banyak, tidak Al-Hakim. Ya, maka Luqman kebaikannya banyak. Layaknya digelar Luqman Al-Hakim. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Yang diberi hikmah itu telah diberi kebaikan yang banyak. Namun tidak ada yang mengambil pelajaran dari semua hikmah-hikmah itu kecuali orang yang memiliki akal yang sehat, ulul albab. Al-Baqarah 269.
Maka Imam Mujahid menyampaikan ya bahwa Al-Hakim atau hikmah itu adalah orang atau ilmu dan pemahaman serta Al-Quran. Ilmunya bagus, pemahamannya bagus, Al-Qurannya bagus, layaklah digelar Al-Hakim. Atau khasyatullah, seorang yang takut kepada Allah, itu adalah ra'su kulli hikmah, kepalanya semua hikmah. Ya, penting ilmu, pemahaman juga penting, kecerdasan juga penting, ya. Namun intinya semuanya itu adalah ada khasyatullah, takut kepada Allah. Imam Malik mengatakan tafaqquh fiddin. Jadi hikmah yang Allah berikan kepada mereka yang tafaqquh fiddin. Maka hikmah itu bukan sekedar ilmu, tapi pemahaman yang mendalam. Hasil dari pemahamannya adalah sikap serta perbuatan yang bijak. Memang ada kepintaran, kecerdasan itu penting, tapi ada kebijaksanaan lebih penting. Namun, orang menjadi memiliki sifat bijaksana karena ilmu. Kalau tidak ada ilmu, sulit untuk dikatakan bijaksana. Karena semua ucapan dan perbuatannya harus berlandaskan ilmu. Tidak berlandasan ilmu, bagaimana dikatakan bijaksana? Imam Ibnul Qayyim, hikmah adalah ilman nafi'an wa amalan solihah. Kalau ilmunya ia manfaatkan, berarti diamalkan, dan perilakunya baik, amalnya soleh, barulah dia mendapatkan hikmah dari Allah, bergelar Al-Hakim. Inilah catatan kenapa Luqman diberi gelar Al-Hakim. Asal muasalnya beliau diberikan hikmah oleh Allah. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Berarti yang memberi hikmah itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Al-Hakim atau Al-Hikmah. Al-Hikmah berarti ya merupakan landasannya. Al-Hakim adalah orang yang memiliki banyak hikmah, ilmu, pemahaman, Al-Quran, khasyatullah, ilmunya bermanfaat, amalnya soleh, serta beberapa pandangan para tabi'in tentang makna al-hikmah. Hadirin wal hadirat, kita melihat bahwa hikmah sesungguhnya dalam Luqman itu adalah nasihat. Karena setelah Allah menyebutkan, walaqad ataina Luqman al-hikmah. Dan kami telah memberi Luqman hikmah. Nah, apa hikmahnya? Nah, sebagaimana di sini, walaqad ataina Luqman al-hikmah, dan kami telah memberi Luqman al-hikmah. Apa hikmahnya? Nah, barulah disebutkan beberapa hikmah dari Luqman al-Hakim kepada putranya. Anishkur lillah, kemudian la tusyrik billah, dan beberapa ayat-ayat yang lain. Kita lihat apa saja Luqman al-Hakim, nasihatnya atau hikmah-hikmahnya. Yang pertama adalah anishkur lillah, selalu bersyukur kepada Allah. Berarti orang yang bijaksana itu selalu bersyukur. Karena tidak mungkin Luqman menyampaikan nasihat dan beliau tidak mengamalkannya. Beliau mengamalkan dulu, baru beliau sampaikan ke orang lain. Dalam hal ini kepada putranya. Maka pesan dari Luqman, nasihatnya anishkur lillah. Ayat 12 ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Isi dari hikmah Luqman adalah senantiasa, wahai putraku, bersyukur kepada Allah. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang bijaksana. Layak bergelar Al-Hakim. Kalau tidak bersyukur, bukan Al-Hakim. Itu kalau kita rujuk kepada nasihat beliau. Yang kedua nasihatnya, nanti dibahas beberapa ayatnya, menjauhi kesyirikan. La tusyrik billah, ayat 13. Berarti orang yang bijaksana itu menjauhi kesyirikan. Bijaksana apapun, menurut nasihat Luqman, tidak bijaksana kalau masih berbuat syirik. Ya. Masih percaya kepada ya yang bukan ahlinya, tentang akidah, tentang ibadah, tentang nasib seseorang, tentang takdir, yang itu adalah kewenangan Allah, mutlak milik Allah, berarti dia belum Al-Hakim. Tapi kalau menjauhi syirik, itulah dia Al-Hakim. Kemudian Al-Hakim berikutnya, kalau
dia mampu berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak sombong, yakin Allah itu maha melihat, membalas semua amal. Karena ayatnya memang mengisyaratkan bahwa semuanya itu ada yang melihat dan membalas semua amal perbuatan. Seorang al-hakim menegakkan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar terhadap semua ujian. Masya Allah, sedang ramai dibahas tentang Halloween ya. Ya, karena tanggalnya menurut penanggalan bangsa Celtic adalah penanggalan awal tahun mereka, namun yang dilakukan adalah mengenakan hal-hal yang identik dengan makhluk halus gitu ya, tentang roh jahat. Ya, itu yang dilakukan, tentu ya ada unsur syiriknya karena meyakini yang sudah meninggal itu bisa datang lagi katanya. Ketemu lagi menjadi roh-roh, tapi menjadi roh-roh yang gak bagus, roh jahat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang hakim, tapi caranya juga dengan bijaksana. Karena sekarang semua yang dilakukan itu terdata di semua ya di semua link yang ada, bahkan dibaca, didengar, disimak oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Itulah pentingnya al-hikmah, kebijaksanaan. Namun ketika menyampaikan tentang bijaksana, bukan setuju, bukan tidak setuju. Tapi pada hakikatnya memang sudah difahami bahwa itu tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan budaya kita. Namun menyampaikan secara hikmah itu juga sangat penting. Bersikap tawadhu, ya, karena memang diperintah tidak berjalan dengan sombong. Demikian juga bersuara juga harus dengan suara yang rendah, sehingga kategori bersikap tawadhu di hadapan manusia dilanjutkan dengan sederhana, waqsid fi masyika, dalam berjalan, sederhana pula dalam bersuara. Kalau dahulu merendahkan suara volumenya, kalau sekarang merendahkan suara tidak banyak bicara. Banyak sekali maknanya. Karena kalau merendahkan suara dalam arti volume, ya, ada juga yang volumenya pelan, kecil, tapi tulisannya pedas, ada juga. Ya, itu namanya suaranya masih belum rendah. Karena ada pula orang yang sejak awal, suaranya memang suara tinggi, dan itu dari sonornya. Ya, kita juga tidak mengatakan dia suara tinggi yang dilarang. Karena memang dari awal, ya, dia memang memiliki ya volume suara yang tidak bisa rendah, selalu tinggi, ya. Maaf, bisik-bisiknya adalah kedengaran katanya begitu ya. Tapi dimaknainya dengan berbagai makna. Nah, itulah 8 inti dari hikmah atau nasihat Luqman yang sebenarnya adalah nasihat dari Allah. Bersyukur, menjauhi syirik, kemudian kepada orang tua, ya, dan berbagai hal yang lain. Hikmah yang pertama, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Barang siapa bersyukur, kata Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Syukur itu kembali pada dirinya. Karena Allah tidak butuh syukurnya manusia. Allah tidak butuh pula ibadahnya manusia. Allah tidak butuh baiknya manusia. Kalau semua manusia baik, tidak menambah maha kuasa Allah. Kalau semua manusia ingkar, enggak mengurangi maha kuasa Allah. Itulah hadis qudsi. Ya, lau kanna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum ala ya sya'idin wahidin. Kalau semuanya dari yang pertama Allah cipta sampai terakhir, bahkan bangsa jin dan manusia semuanya takwa yang sama, enggak menambah. Tapi kalau semuanya ingkar, enggak mengurangi maha kuasa Allah. Sehingga bersyukur itu bukan untuk Allah, untuk diri sendiri kata Allah. Karena kalau dia bersyukur, Allah tambah. Untuk siapa? Untuk dia, bukan untuk orang lain. Maka kaidah yang ada di surat Luqman ayat 12, nasihatnya bersyukur kepada Allah, tapi diingatkan,
Syukur itu bukan untuk orang lain, apalagi untuk Allah. Allah tidak butuh apapun dari kita. Tapi orang bersyukur, kembalinya, balasannya, kebaikannya adalah kepada diri sendiri. Kerugiannya juga sama, bukan untuk orang lain. Allah tidak merugi kalau semua orang ingkar nikmat. Karena Allah itu adalah ghaniyun, maha kaya, tidak membutuhkan makhluk. Hamidun, maha terpuji. Semua yang Allah tetapkan, yang Allah perbuat dan kehendaki adalah selalu kita memujinya. Alhamdulillah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Ya, itulah kita semua. Kata Allah, kalian yang fakir, memerlukan, membutuhkan pertolongan Allah. Sedangkan Allah Al-Ghani, Maha Kaya, tidak memerlukan suatu. Maka di dunia ini manusia nggak ada yang kaya, tapi berkecukupan iya. Sehingga kata Ghani untuk manusia itu bukan kaya sebetulnya, tapi cukup. Karena yang kaya itu Allah. Kenapa? Karena sekaya orang itu pasti butuh kepada manusia. Enggak ada yang butuh. Dia kan kaya banget. Pasti butuh. Lah, yang masak siapa? Yang bantu siapa? Yang memenuhi kebutuhannya siapa? Berarti dia butuh. Kalau kaya enggak butuh. Nah, Allah Maha Kaya enggak butuh. Sehingga kata ghani itu sebetulnya maknanya adalah berkecukupan. Kalau berkecukupan, iya, dia dapat memenuhi. Tapi tetap membutuhkan. Tidak ada manusia di dunia ini sekaya apapun yang tidak membutuhkan. Karena yang maha kaya adalah Allah. Apa cirinya? Allah tidak butuh manusia. Semua manusia syukur, Allah pula tidak diuntungkan. Semua manusia ingkar, Allah tidak dirugikan. Nah, inilah kenapa nasihatnya. Bersyukurlah anakku. Kalau kamu bersyukur, maka balasannya untukmu. Bukan untuk siapapun, apalagi untuk Allah. Kitalah yang membutuhkan Allah, maka bersyukur menjadi pesan dari Luqman Al-Hakim yang pertama. Kemudian bagaimana amal itu kembali? Karena bersyukur kan ibadah. Amal perbuatan yang sangat dicintai Allah. Maka semua amal itu kembali kepada pelakunya di dunia dan di akhirat. Man amil sholihan falinafsi, orang beramal soleh, pahalanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Keuntungannya juga untuk diri sendiri. Ini tadi hadis qudsi yang disampaikan dari Imam Muslim. Lau anna awwalakum wa akhirakum. Yang pertama, yang terakhir. Wa insakum, semua bangsa manusia. Wa jinnakum, semua bangsa jin. Semuanya bertakwa atau kadar takwanya itu sama seperti orang yang paling bertakwa. Berarti semua manusia paling bertakwa, semua jin paling bertakwa. Itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Berarti kembali kepada kita. Karenanya jika kita berbuat amal, itu nggak lihat orang lain. Karena kalau lihat orang lain, akhirnya nggak jadi. Mau sholat, dia juga masih santai-santai, nggak jadi itu ya. Udah, kalau itu perintah Allah jalankan. Orang lain merayakan Halloween. Lah, kan untuk diri sendiri. Ya, kalau kita tidak punya kemampuan yang lain, ya udah kita tidak merayakan. Kan itu yang lebih bagus. Daripada kita, nggak apa-apa, yang lain juga melakukan. Akhirnya kita malah tidak mendapat apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya, karena Luqman al-Hikmah, maka hikmah yang kedua Allah sebutkan di ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah. Bahasanya di sini dengan bahasa yang izuhu. Sama saja. Mau izoh, hikmah, nasihat, pengajaran, ibroh itu sama. Intinya adalah bagaimana menyampaikan kebaikan. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik. Karena syirik itu adalah kezaliman yang besar yang tadi sudah dibahas. Bahkan orang yang berbuat syirik diharamkan surga dan tempatnya neraka serta tidak ada yang menolong. Bahkan kalau berbuat syirik, Masya Allah, amalnya lenyap, amalnya itu hilang, amalnya sia-sia. Ludes gitu ya. Kenapa? Karena amal itu syaratnya lillah.
lillah itu satu-satunya. Sedangkan syirik itu menduakan Allah. Berarti ada Allah, ada yang lain. Itu syirik. Ya, kalau tidak percaya sama sekali tidak ada Allah. Tapi ini ada Allah dan ada yang lain. Nah, itulah kenapa syirik disebut menduakan Allah atau mempersekutukan menjadi Allah itu banyak. Padahal kalau itu dia yakini selesai. Amal-amalnya nihil di sisi Allah. Maka syirik inilah perbuatan yang sangat besar sekali. Kezolimannya juga sangat besar. Murka Allah kepada orang-orang yang mempersekutukan. Allah yang ngasih, Allah yang menetapkan, Allah yang segala-galanya. Kok malah ada orang lain, pihak lain, makhluk lain yang dia percayai. Ya bagaimana tidak? Allah tidak murka. Inilah perbuatan dosa besar yang sangat Allah murkai. Maka dahulu ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika turun ayat 82 surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Orang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan zolim, itu adalah orang yang masuk surga gitu ya. Maka para sahabat bingung dengan ayat ini. Mereka bertanya, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zolim? Enggak mungkin. Enggak ada orang yang tidak berbuat salah, menzolimi diri sendiri, berbuat dosa. Karenanya Nabi menjelaskan surat Al-An'am 82, tafsirnya adalah surat Luqman ayat 13, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu bahwa bukan itu yang kalian pahami, bukan seperti yang kalian sangkakan, tapi zalim yang dimaksud adalah sebagaimana wasiat Luqman. Sehingga insya Allah selama tidak syirik layak mendapatkan surga. Meskipun ada dosa. Tapi kalau sudah syirik, syirik besar maksudnya meskipun amalnya banyak menjadi sia-sia di mata Allah. Yang menilai amal Allah. Yang membalas Allah. Maka Allah berhak untuk menetapkan kalau dia mempersekutukan, maka selesai, hilang, ya hangus atau sia-sia amal perbuatannya. Kemudian hikmah yang ketiga, ihsan kepada orang tua. Kalau ini banyak di berbagai ayat Al-Quran. Tetapi kita lihat bahwa alasannya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Allah catat di antara alasan kenapa diperintah anak berbakti kepada orang tua, Allah sebutkan ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah. Terus semakin usia kandungannya ya semakin besar, semakin lemah, semakin berat. Kemudian setelah itu menyapihnya setelah usia 2 tahun. Itu juga tidak mudah ya agar anak itu mandiri misalnya. Maka diingatkan lagi, bersyukur kepadaku, kemudian kepada orang tuamu. Hebat. Bahasanya itu bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Padahal syukur itu kan milik Allah bahasa kitanya. Tetapi Allah kaitkan dengan orang tua karena kalau tidak ada orang tua, maka tidak ada kita. Orang tua itu Allah tetapkan sebagai perantara keberadaan kita. Maka Allah Al-Khaliq, tapi orang tua disebut ya Al-Ja'il yang menjadikan kita ada, tapi tetap yang mencipta adalah Allah. Nah, sampai kepada orang tua pun tetap berlaku hikmah yang kedua tadi Bapak Ibu. Jangan berbuat syirik, berlaku. Sehingga kalau orang tua memaksa berbuat syirik, jangan taati. Padahal tadi disuruh berbuat baik. Ingat jasa orang tua. Bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Tapi kembali kepada nasihat yang kedua tadi, jangan berbuat syirik. Kalau nanti orang tua menyuruh berbuat syirik, maka jangan taati. Tapi tetap bergaul dengan baik. Jadi tetap berbuat baik, tapi tidak melakukan syirik. Itu ya sulit memang. Jadi baik
tapi tidak taat, itu sulit. Umumnya kalau baik ya taat. Ini kenapa tidak boleh taat? Karena la tusyrik billah. Karena larangan utama tadi jangan berbuat syirik. Seandainya dia baik kepada orang tua dan ikut perintah orang tua berbuat syirik, ya nihil nanti baiknya itu dicoret oleh Allah. Hilang begitu saja karena ada syirik. Meskipun itu perintah orang tua. Hebat. Ya. Karenanya dua ayat ini bagaimana kita ihsan kepada orang tua. Tetap kita ingat kita baik. Ya, tapi tidak taat kalau menyuruh syirik. Kalau menyuruh nikah boleh. Karena nikah itu bukan syirik. Nikah itu baik. Ya, ada juga yang ngomel-ngomel disuruh nikah. Ya, aneh. Kalau disuruh syirik, nah baru silakan. Ya, kita mengatakan ini dilarang, ayah dan ibu ini tidak boleh. Ini disuruh yang baik, kadang nggak mau. Ya. Nah, konteksnya adalah memang khusus untuk orang tua, meskipun dia segala-galanya, tetap kalau syirik itu tidak boleh taat. Karena ini merupakan perintah dari Allah, sedangkan orang tua harus taat kepada perintah Allah. Ada penyebutan khusus tadi peran dan jasa ibu, mohon maaf tadi, ya ayah tidak disebut. Padahal yang nasihati ayah loh. Yang nasihati kan Luqman. Luqman itu sang ayah. Tapi itulah bijaksana namanya Luqman. Dia yang diingat adalah ibumu loh. Gitu ya. Berarti Luqman itu al-hakim. Padahal dia seorang ayah, dia nasihati anaknya. Harusnya kan disebut nih ayah tuh nyari ini. Tapi nggak disebut. Ya, namanya juga al-hakim. Memang bijaksana dia. Nah, kenapa? Karena memang ya banyak kesulitan lebih banyak dialami oleh ibu-ibu kita. Masya Allah. Mengandung, ya kemudian melahirkan. Wah, semuanya dia jalankan. Sampai anak itu bisa mandiri. Bahkan kadang-kadang sudah sekolah dasar saja masih orang tua yang memandikannya. Itu sampai dia mandiri. Ya bahasanya sampai mandiri karena usia atau sekolah itu sulit untuk dijadikan parameter. Sampai SMP. Ada pula yang SMP masih belum mandiri. Sampai TK. Ada juga TK yang sudah mandiri. Misalnya. Ya, sehingga sampai mandiri itu yang paling aman. Maka sesuai dengan hadis Nabi pula, ketika sahabat bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Siapa yang berhak aku bakti? Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian ayahmu. Kemudian apakah berhenti? Tidak. Orang yang dekat setelahnya. Berarti keluarga ayah, keluarga ibu dan keluarga ayah. Kemudian adik atau kakak, saudara-saudara kandung. Kemudian yang lainnya terus merembet sampai seluruh manusia. Wajib kita berbuat baik. Tapi urutannya ibu, ayah, kemudian saudara atau keluarga ibu, keluarga ayah, saudara ibu, saudara ayah. Itu om, tante adalah yang paling dekat untuk kita berbuat baik. Adapun bersyukur kepada orang tua tadi kan wajib bersyukur. Yaitu berkata yang baik, lemah lembut, perbuatannya baik, sikapnya tawadu, menghormati, membantu kebutuhan, meninggalkan ucapan perbuatan yang menyakiti. Kata Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Landasannya adalah la ta'ata fi maksiyah. Innama ta'ah fil ma'ruf. Enggak ada boleh taat dalam maksiat. Meskipun kepada orang tua. Karena taat itu hanya pada perkata yang ma'ruf. Jadi kalau itu mungkar, apalagi syirik, jelas sekali kezaliman yang besar. Meskipun kepada orang tua yang sangat kita sayang, yang sangat kita hormat, tetap berlaku. Nasihat kedua, la tusyrik billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua dicatat dan dibalas. Hikmah berikutnya, nasihatnya adalah dalam bentuk analogi. Anakku, kalau ada perbuatan, itu kecil banget. Zarrah, habbah. Kalau kita sebut biji sawi atau paling kecil. Kemudian di dalam batu dia. Atau di atas sekali, di langit atau di bumi yang nggak kelihatan.
Jangan anggap itu tidak dilihat oleh Allah. Malah Allah akan membalasnya karena Allah memang maha lembut, Allah maha teliti. Inilah wasiat yang bermanfaat. Kata Imam Ibnu Katsir sangat bermanfaat. Ya. Kenapa? Karena dosa atau kezaliman sekecil apapun Allah membalas. Demikian amal baik sekecil apapun ada balasan. Wah, luar biasa nasihat ini. Berarti ya sekecil apapun itu yang diwanti-wanti oleh Luqman kepada putranya. Ya, meskipun engkau lakukan, nggak ada yang tahu. Dalam bumi, dalam batu, maaf, nggak ada yang tahu. Ya, ada batu besar, kita masuk di dalam. Belakang batu aja nggak kelihatan kadang-kadang ya. Belakang tembok. Ini di dalam tembok, di dalam batu. Atau di langit. Tentu ini andaian, karena nggak mungkin kita sampai di langit. Kita naik ke atas, melakukan sesuatu supaya nggak ada yang tahu. Tetap Allah yang maha tahu. Luar biasa menggunakan bahasa kias, ya sehingga sebagian ulama pendidikan memahami anak itu ya dia malah bisa kita sampaikan sesuatu yang besar meskipun dia anak. Ada yang mengatakan ini masih antara 7 sampai 10 tahun. Tentu kalau 1 tahun belum. Tapi kalau sudah di atas 7 tahun itu dia sudah memahami. Ya, sehingga bahasa-bahasa analogi, permisalan, kias itu bagus untuk anak-anak. Maka di sini juga sebagaimana surat Al-Anbiya 47 memang timbangan Allah tepat di hari kiamat. Karenanya enggak ada yang dirugikan. Silakan dimanapun kita berada, apapun dan bagaimanapun Allah tetap maha tahu. Kitab nanti diletakkan, maka orang yang bersalah ketakutan. Karena tulisannya lengkap. Dan mereka mengatakan celaka kami. Ini kitab apa ini? Catatan apa? Enggak ada yang ditinggalkan, kecil maupun besar. Semua tercatat. Mereka mengatakan apa yang kami kerjakan ada dan tertulis. Dan Allah tidak akan menganiaya seorang jua pun. Subhanallah. Nasihat yang keempat tadi adalah bahwa Allah maha melihat, mencatat, dan membalas. Sehingga Putra Luqman selalu berusaha untuk melakukan kebaikan itu meskipun hanya mampunya sedikit. Selalu berusaha meninggalkan kemaksiatan meskipun itu kecil. Ya. Karena seringkali ada bahasanya, ini kan kecil, nggak apa-apa. Kalau buruk, kalau baik, kecil amat. Padahal semuanya bagi Allah kecil dalam kebaikan pun ada balasan. Kecil dalam keburukan pun ada balasannya. Nah, 3 wasiat sekaligus. Ayat 17 hebat sekali. Mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tentu dalam menjalankan sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar ada ya godaan, maka perlu ada kesabaran. Ya, tidak mungkin ya sholat itu tetap membutuhkan kesabaran. Kesabaran waktu mungkin, tapi paling berat kesabaran pikiran. Ya, karena pikirannya nggak boleh kemana-mana supaya khusyuk. Nah, sabar pikiran yang repot. Kalau sabar ya ruku sekian menit kuat lah. Tapi yang sulit kesabaran pikiran dan hatinya ruku. Ya, ini ruku pikiran dan hatinya sedang tidak ruku, tapi kemana-mana. Berarti sabar pikirannya belum, sabar hatinya belum. Tapi itulah wasiat 3 sekaligus oleh Luqman kepada putranya. Ya, sebagaimana juga banyak pesan-pesan para nabi juga begitu. Rabbi alni muqimah sholat. Ya, sholat itu pesan utama. Nabi Ibrahim pun berpesan dalam doanya. Nabi Musa pun sama. Diperintah oleh Allah, fa'budni wa aqimis sholat. Ya, padahal itu nabi. Allah berpesan pun kepada Nabi Musa. Nabi Isa pun sama. Memohon kepada Allah dijadikan orang yang penuh keberkahan, yaitu dengan selalu mendirikan sholat dan zakat sepanjang masa selama aku hidup. Dan karenanya sholat sebagaimana dalam hadis adalah yang pertama dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawma qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang akan dihisab dari amalnya sholatnya. Apa yang dimaksud dengan dihisab adalah yang diperiksa, yang dilihat, yang
klarifikasi dulu. Kalau sholatnya bagus, ya udah yang lain insya Allah bagus. Kalau sholatnya belum bagus, bukan kalau sholat ya, karena ada yang memahami kalau sholat aman. Ya. Lihat dulu sholatnya bagaimana. Ya. Karena sholat itu beragam. Untuk tadi, karenanya tadi pesannya dalam bentuk amal yang pertama adalah sholat. Yang lain kan berbakti amal, tapi kan yang dijalankan dalam arti ya ada kekhususannya, syarat dan rukunnya. Sholat itu yang utama. Maka para nabi pun demikian memohon. Nah, Nabi Ibrahim doanya kadang kita juga selalu baca, karena jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat. Maka sholat dengan keragaman itu nilainya beda-beda. Untuk itu yang dihisab adalah sholat. Sehingga sholat itu harus selalu dalam kondisi terbaik. Karena itu mempengaruhi amal-amal yang lain. Nah, nasihat atau pesan Luqman di ayat 18. Jangan kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Jangan berjalan dengan angkuh. Alasannya Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Wallahu a'lam. Ini juga bahasa kias. Artinya berjalan itu apakah menunjukkan kesombongan? Dulu mungkin. Karena berjalan itu kan ada pakaian yang dikenakan. Berjalan itu ada kendaraan yang dikenakan. Ya. Kalau pakaiannya mewah, ya kendaraannya mewah kan ada sedikit perasaan-perasaan. Nih, aku nih gitu ya. Nah, perasaan-perasaan itu yang khawatir itu. Ya. Kenapa berjalan? Karena kelihatan oleh semua orang. Kalau duduk kurang kelihatan semua. Apalagi tidur enggak ada kelihatan sombongnya ya. Di mana mau sombong tidur gitu deh. Kalau jalan kan kelihatan. Tentu bukan bentuk jalannya, tapi yang dikenakannya. Mungkin juga bahasa kita pengawalnya kan keren. Wah, dikawal ya. Kemudian kendaraannya dan maaf bajunya pula. Nah, ininya berapa gitu ya. Apa namanya? Wah, dia levelnya ini, pakaiannya kan, oh dia gubernur kan pakaiannya ada khusus. Oh dia bupati, oh dia kepala ini dan sebagainya. Beda itu. Jalannya aja kelihatan. Tentu bukan jalan dalam arti ya berjalan sebagaimana biasa, tapi semua itu nampak dan kelihatan oleh semua orang. Maka disitulah mungkin ada unsur-unsur kesombongan di dalamnya. Tapi kalau tidur, nggak ada orang yang tidur sombong ya. Kalau tidur masih sombong juga, wah itu kebangetan. Sudah tidur sombong lagi ya. Nggak ada orang tidur sombong karena dia nggak sadarkan diri. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga meskipun sebesar biji sawi ada kesombongan di dalam hati. Lantas ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau orang suka memakai baju sendal yang bagus gitu, sebagaimana tadi gambarannya. Ya, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, sombong itu adalah kata Nabi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Boleh berbaju bagus, boleh. Berkendaraan, punya rumah bagus, boleh. Tapi jangan menolak nasihat. Jangan meremehkan. Nah, masalahnya itu aja dibandingkan dengan yang lain. Kan. Kalau dia tidak memperbandingkan, nggak ada masalah. Saya punya kendaraan bagus, yang lain kendaraan biasa, bisa jadi dia lebih baik dari saya. Misalnya, akan berarti hilang sombongnya. Tapi kalau meremehkan, kendaraanmu cuma itu doang. Ya. Ini yang berat dalam kehidupan ini. Maka jangan bersikap sombong. Sombong yang dimaksud oleh Nabi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sedangkan jalan tadi ilustrasi saja. Memalingkan wajah kan ilustrasi. Ya, orang kalau nggak mau ketemu, memalingkan wajah kan kemungkinan sombong begitu ya. Hadis ini berisi larangan dari sifat sombong, kata Imam Nawawi, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan dan menolak kebenaran. Itulah maksud dari wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Berikutnya sederhana dalam berjalan ayat 19, rendahkan suara. Sebagaimana tadi disampaikan memang ini ilustrasi ya, kiasnya. Berjalan itu nampak semuanya, suara juga didengar semua. Namun bukan berarti ya suaranya harus perlahan. Kalau perlu
ya memang harus suara terdengar paling bagus, terdengar ya, bukan keras, terdengar. Karena kalau pelan banget khawatir nggak kedengaran, apalagi terhadap orang tua ya. Ini mengamalkan ayat ini kepada orang tua. Suaranya bisik-bisik, khawatir beliau nggak mendengar. Karenanya dikaitkannya dengan keledai Bapak Ibu, suara keledai. Jadi bukan bukan inti dari suara. Memang isinya juga nggak enak, nggak nyaman gitu ya, nggak enak didengar. Kemudian ya begitu aja suaranya, nggak ada yang lain, nggak ada indah-indahnya banget. Kalau burung kan ada keindahannya suaranya gitu ya. Keledai itu ya Allah nggak ada bagus-bagusnya acan gitu ya, nggak ada enak-enaknya sekali. Sehingga kenapa? Karena itu adalah bahasa kias. Namun bukan berarti suara harus rendah banget sampai nggak kedengaran. Kalau Nabi khutbah Jumat suaranya terdengar semua karena dulu nggak ada mic. Ya kalau pelan kan orang nggak dengar dan bisa tidur. Ya khutbah Jumat khotibnya pelan ya. Kemudian maaf misalnya itu bukan mengamalkan ayat ini, malah menidurkan jemaah sholat Jumat. Berjalan dengan tawadu, tenang, tidak sombong, jangan pula seperti orang yang malas. Ini contoh dari Imam Sa'di. Jadi kalau malas malah ya bukan menghindari sombong, yaitu namanya malas, jalannya pelan gitu ya, gonta, ada apa namanya? Tidak semangat, itu tidak boleh juga. Maka ada doa dari Nabi, aku minta wa as'alukal qasda fil ghina, agar aku bisa pertengahan sederhana dalam keadaan kaya tadi sederhana meskipun dalam keadaan fakir tetap dia bisa sederhana berjalannya, sederhana suaranya. Seorang mukmin hendaklah memiliki sifat tawadhu meskipun ketika berjalan. Itulah yang akan dimuliakan oleh Allah. Ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Orang itu tawadhu maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya catatannya adalah karena nasihatnya sudah selesai, catatannya adalah kenapa diakhiri dengan adab. Ya, adab itu kan inti. Adab dalam berjalan, adab dalam berkomunikasi, adab dalam berbagai tindakan. Inilah larangan melampaui batas dalam bicara, kata Imam Ibnu Katsir. Atau berbicara keras tapi nggak ada manfaatnya. Berlebih-lebihan nggak ada manfaatnya. Ngomong tapi nggak ada manfaatnya. Gitu ya. Meskipun pelan, kalau nggak ada manfaatnya, lama banget. Nah, itu juga dihindari. Maka sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Imam Mujahid adalah mengatakan, kenapa? Yaitu ia mirip dengan keledai karena suka keledai itu mengeraskan suara dan itu paling dibenci oleh Allah. Tapi ya keserupaan menunjukkan keharaman dan tercela perbuatan itu, kata Imam Mujahid. Ya, maka dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari, tidak ada bagi kami permisalan yang jelek. Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Orang ngasih tapi diambil lagi. Itu paling jelek. Ini kan sebuah kias yang dimiripkan tadi oleh Imam Mujahid dengan suara keledai. Seburuk-buruk suara keledai. Wallahualam. Tapi tentu bukan jenisnya saja. Tapi semua hal terkait dengan ya keledai itu dianggap sesuatu yang buruk. Ya alhamdulillah keledai ya nggak protes gitu ya. Karena dia nggak bisa protes. Jadi kita ngomongin keledai nggak apa-apa. Karena Allah juga membicarakan keledai. Ngomongin tadi ya bahwa orang yang menarik pemberiannya, kata Nabi, seperti anjing yang menjilat kembali air ludahnya yang ia sudah lepaskan, menunjukkan itu adalah sesuatu yang sangat nista, sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa catatan tentang surat Luqman yang sangat agung. Intinya pada wasiatnya, nasihatnya dan pesannya, dan semuanya itu namanya hikmah. Makanya kan bijaksana. Makanya kan indah gitu ya pesan-pesannya. Urutannya udah pas gitu ya. Dan itu urutan-urutan terakhir tentu adab. Bukan berarti adab itu dinafikan. Tapi kan intinya keimanan dulu. Baru kemudian ibadah.
terakhir adalah adab. Seandainya orang tidak beradab tetap salah. Ya, tapi keimanan itu tetap nomor satu, kemudian bagaimana kepada orang tua dan kerabat-kerabat yang lain. Mudah-mudahan kita semua mampu mengamalkan nasihat Luqman, karena Luqman kepada anaknya berarti kan kepada kita. Kita dulu kan anak-anak, bahkan kita dulu tidak ada. Ini bukan berarti hanya untuk anak-anak, tetapi Allah meminjam lisan Luqman. Karena saat itu Luqman memang menasihati putranya. Tapi sekarang nasihat Luqman sudah diakui sebagai nasihat untuk siapapun. Untuk semua manusia karena kebaikan dari nasihat Luqman Al-Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Saya sampaikan lagi. Jazakumullah khairah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsir Dr. Ataufik Lutfi yang sudah menyampaikan kajian tadabbur surat Al-Luqman. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa via chat ataupun open mic ya, via raise hand terkait dengan tema hari ini ya, tadabbur surat Al-Luqman. Mungkin sambil menunggu Ustaz terkait dengan tema surat Luqman dalam konteks pendidikan buat anak-anak itu kan ada beberapa teori-teori dari barat ya. Jadi ada yang bilang jangan berkata jangan gitu kepada anak. Dan itu pun beberapa, terutama kita sebagai orang tua dalam proses menjadi orang tua kan jarang sekali ikut pendidikan, paling melihat dari orang tua atau belajar-belajar. Nah, dalam hal ini bagaimana sikap yang harus kita lakukan dengan segala keterbatasan, ditambah lagi infiltrasi dari teori-teori pendidikan barat. Nah, kira-kira sikap kita sebagai orang tua gimana tuh, Ustaz? Ya, pendidikan itu ada dua jenis yang besar. Yang pertama pendidikan berlandaskan Islam, yaitu dia rujuk Al-Quran, dia rujuk hadis dan beberapa pandangan sahabat atau pola pendidikan ala sahabat dan tabi'in yang diakui terbaik sepanjang masa. Tapi ada juga pendidikan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan atau kepada pengalaman-pengalaman kehidupan manusia. Kalau kita perbandingkan dua-duanya penting. Karena semua pola pendidikan juga tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis atau sahabat dan tabi'in. Kenapa? Karena keadaan, lingkungan, dan sebagainya yang berbeda. Sebagaimana sekarang, musim gadget. Ya nggak ada kalau kita cari-cari. Gimana sih pola pendidikan tanpa gadget? Nggak mungkin. Karena sekarang memang itu mau tidak mau kita harus terima. Ya, sehingga kan kita penting juga ilmu pendidikan modern dalam arti pengetahuan-pengetahuan manusia itu juga penting, atau pengalaman, eksperimen mereka gitu ya. Kemudian analisa pandangan-pandangan itu penting. Namun antara keduanya tentu yang terbaik adalah kita rujuk dulu bagaimana pola pendidikan ala Rasul, sahabat. Baru kalau tidak ada di masa itu baru kita tadi analisa secara istihad. Sebagaimana tadi ya ada ungkapan bahwa tidak boleh mengatakan la kepada anak. La yang mana dulu? Kalau la tusyrik itu malah diperintah oleh Allah. Tapi kalau la yang lain memang boleh, ya kan gitu ya. La tusyrik iya karena Allah perintahkannya jangan berbuat syirik. Ya. Sehingga la yang lain itu juga kita lihat la-nya yang bagaimana. Kalau la-nya tentang keimanan itu kadang kita harus menyampaikan la karena itu masalahnya keimanan. Jangan ikut Halloween ya, nah itu la harus. Kalau enggak la nanti jadi naam kan begitu. Antara la kan naam. Namun yang kedua, ketika mengucapkan la, bahasa itulah yang kemudian mungkin difahami oleh para ahli pendidikan sekarang ini. La-nya itu jangan membentak, la-nya itu jangan suara keras tadi. Tetap
la-nya itu la kelembutan. La-nya la, tidaknya itu tidaknya tidak lembut ya. Bahasa tidaknya itu tetap dengan kelembutan. Nah, jangan ini dulu ya, nak. Kan itu beda dengan kamu jangan begini, beda. Nah, mungkin itu makanya kan la tusyrik itu kan dikaitkan dengan tadi sombong, kalau suara keras dan suara buruh seperti kedai. Nah, itu kan menguatkan satu dengan yang lain. Untuk itu memang banyak Pak ahli pendidikan yang menganalisa nasihat dari Luqman ini dari berbagai sudut pandang. Padahal mungkin secara psikologi ini anak masih 7 tahun. Berat itu, jangan berbuat syirik itu. Mungkin dia juga kelabakan. Apa sih, ayah, syirik itu? Dia juga mungkin belum tahu. Ya. Nah, alasan para ulama adalah kenapa Luqman nasihatinya berat-berat sekali. Bahasanya bahasa tinggi ya. Kita aja nggak paham. Kita yang dengar aja harus rujuk buku-buku tafsir. Saya aja nggak paham kalau tidak baca buku-buku tafsir misalnya. Nah, gimana anaknya? Nah, itulah bahasa-bahasa itu adalah mencerminkan ya bahwa Luqman itu seorang yang berilmu, sehingga nasihatnya atas dasar ilmu, bukan nasihat bukan dasar ilmu. Maka dalam pendidikan juga perlu ilmu. Artinya ketika mengatakan la, mengatakan tidak, apa dasarnya? Ketika mengatakan ya, apa dasarnya? Jangan asal la, jangan asal na'am juga. Nah, itu kira-kira. Sehingga bahasanya bahasa yang ilmu. Ketika kita menyuruh anak, juga harus ada alasan ilmiahnya. Sholat ya nak, nah, kita sampaikan. Coba nak kalau nggak sholat. Kamu jangan begini nak. Ya, misalnya, ya kita baru punya alasan. Anak sekarang justru harus kita tingkatkan keilmuannya. Bukan pokoknya menurut ayah ibu nggak boleh. Nah itu sudah menafikan ilmu bagi anak. Jadi anak, ya udah nanti anaknya ketika besar pokoknya. Nah akhirnya semuanya jadi pokoknya. Kalau sudah pokoknya, berarti nasihat Luqman aja nggak pokoknya. Ya, dibawa kepada bahasa-bahasa. Coba kalau kamu apa namanya, kamu berbuat kecil di batu di langit coba. Ya, ternyata tetap ada yang melihat. Itu kan bahasa-bahasa yang aku. Jadi boleh mengatakan la kalau berdasarkan surat Luqman, tapi la-nya la tentang apa? La yang bagaimana? Menyampaikan la-nya juga bagaimana. Itulah pendidikan tetap kita mengacu kepada pendidikan menurut Quran dan hadis dan para sahabat serta tabi'in, karena itu adalah contoh paling praktis, contoh yang jelas. Namun ada hal-hal yang memang tidak ada di masa mereka yang membutuhkan ijtihad, pandangan-pandangan para ahli pendidikan. Demikian, wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Bu Siti Yuniarti. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Orang yang pernah melakukan syirik kemudian bertobat, apakah tobatnya diterima? Masya Allah. Terima kasih barakallahu fiik Bu Ibu Siti Yuniarti ya. Memang ada 2 ayat ini tentang syirik ini. Yang paling banyak adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya. Isyarat dari ayat itu Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Berarti taubatnya tidak diterima kalau berdasarkan ayat tersebut. Dan itu paling banyak ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang-orang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni semua selain dari dosa syirik. Kalau kita hanya rujuk ayat-ayat tersebut, maka orang yang pernah syirik kemudian bertobat, tobatnya tidak diterima. Kalau hanya ayat itu. Nah, sedangkan Allah juga tentu ya maha bijaksana. Nah, Luqman aja bijaksana, apalagi Allah maha bijaksana. Ada surat atau ayat yang lain, misalnya ya ayat 53 surat Az-Zumar. Di sini malah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bimbingannya kepada kita, petunjuknya, wahai orang-orang yang terlanjur berbuat dosa apapun enggak disebutkan. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa jami'an. Atas dasar itu, maka taubat seseorang itu diterima oleh Allah. Atau
Yang kedua, jalan tengahnya adalah tobat itu yang menerima adalah Allah. Sehingga perbuatan apapun kita tidak bisa melarang orang bertobat. Dan tidak boleh. Sebagaimana dulu ada orang yang membunuh 99. Dia tanya kepada salah seorang, apakah aku masih bisa bertobat? Enggak ada tobat untukmu, kata dia. Akhirnya digenapkan jadi 100 yang dia bunuh. Nanya sama orang lain, yang ini lebih bijaksana. Dia bukan tekstual saja. Ayatnya begini, cuma 1 ayat. Enggak boleh. Dia katakan, kamu masih punya peluang tobat. Nah, dia jalankan itu. Dan akhirnya dia masuk surga hanya karena tobatnya. Amalnya belum ada, orang tobatnya juga belum selesai. Dia minta kamu berjalan ke arah sana, ternyata diukur oleh malaikat lebih besar ke arah lebih baik. Nah, itu berarti tobat itu mutlak milik Allah. Kalau bagi kita, perbuatan apapun, kalau dia bertobat sungguh-sungguh, Allah Maha menerima. Karena yang paling tahu tobatnya sungguh-sungguh hanya Allah. Dan kita tidak boleh mengatakan kepada orang, tobatmu tidak diterima. Apapun dilakukan. Nggak boleh. Dalam riwayat yang lain, siapa yang mengatakan kepada seorang, ya tobatmu tidak diterima, maka dia telah berbuat yang salah gitu ya. Artinya dia telah berdosa. Kenapa? Nggak boleh mengatakan tobatmu tidak diterima. Sebagaimana tadi hadis Bukhari. Kita katakan, silakan bertobat. Mohon sungguh-sungguh. Jangan ulangi lagi. Ya, sebagaimana sahabat dulu pernah berbuat syirik juga. Kan di masa jahiliyah banyak. Dan dia sungguh-sungguh bertobat. Akhirnya Allah maafkan juga. Nah, karenanya disitulah tetap pintu tobat ya itu masih dibuka oleh Allah dan kita tidak boleh gitu ya menutup pintu itu. Pemilik tobat adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Erlina. Ustaz, awal madrasah adalah ibu. Namun saat ini banyak sekali orang tua, terutama ibu yang sibuk bekerja sehingga menitipkan anak dididik oleh neneknya. Bagaimana jika seperti itu, Ustaz? Mohon pencerahannya. Baik Bu Erlina, ini masih alhamdulillah Bu, nitipnya sama nenek. Dan neneknya adalah seorang alimah, alhamdulillah. Neneknya yang pernah ya mendidik ibu menjadi soleha, ini masih mending ini Bu. Yang khawatir dititipkan kepada yang tidak mengerti ilmu pendidikan. Ya. Padahal pembantu itu tugasnya adalah membantu urusan rumah. Ya. Untuk pendidikan anak, itu sulit mencarinya, kecuali memang ahli pendidikan. Dan ibu adalah pendidik pertama. Namun, ya karena Islam juga enggak melarang wanita untuk bekerja. Enggak ada larangan. Dulu para sahabiat juga maaf, tapi bekerja beda ya dulu. Tetap bekerja juga mereka. Ada yang dagang, ada yang ngurus orang-orang yang sakit gitu ya. Kalau dalam peperangan yang mengurus itu juga kaum wanita. Sehingga tentu keberadaan mereka dibutuhkan. Mungkin makanan disiapkan kan kaum wanita. Sebagaimana emak-emak sekarang kan yang nyiapin makanan begitu ya. Artinya bekerja tidak dilarang. Nah, persoalannya adalah saya setuju tadi. Bagaimana dengan pendidikan? Ada 2 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau harus bekerja. Karena alasan-alasan lain. Ya, alasannya banyak tentu bekerja. Ya. Dan itu sudah disetujui oleh suami. Berarti kan oleh keluarga. Maka pilihannya hanya ada 2. Pertama, dia siapkan orang lain untuk mendidik. Dan dia ahli pendidikan. Makanya kan menitip anak paling bagus di lembaga pendidikan. Namanya aja lembaga pendidikan kan. Kan kita nitip SD, SMP, SMA kan nitip. Gitu. Karena kita yakin pesantren gitu ya. Karena kita yakin ada yang didik. Sehingga tanggung jawab kita itu diselesaikan oleh orang lain. Karena tidak selalu pendidikan itu hanya orang tua. Ya maaf, kalau orang tuanya tidak berpendidikan Bu, ya bagaimana anaknya bisa baik gitu ya, lebih baik. Maka boleh menitipkan. Kalau di pandangan tabi'in dulu, para tabi'in memang dititipkan di alim, di seorang ulama dititipkan. Ya raja-raja itu dulu dititipkan anaknya itu kepada seorang tokoh sehingga ya dia meningkat kebaikannya. Itu solusi ya kalau harus.
Kalau tidak, tetap kembali kepada asal muasal ya kaum ibu sebagai pendidik untuk anaknya atau tugasnya di dalam ruang domestik. Yang kedua solusinya adalah solusi membagi waktu tentunya. Ya, tentu ada hal-hal yang boleh dititipkan, ada hal-hal yang nggak boleh dititipkan, meskipun kepada nenek. Karena bisa jadi pola pendidikannya beda. Kita pengennya ini, nenek pengennya itu, kan beda kadang-kadang. Maka ya kita bagi dua. Ada yang memang harus oleh ibu, ada yang boleh oleh yang lain. Nah, ini yang harus disepakati dulu antara suami dan istri, karena yang membolehkan istri bekerja adalah para suaminya. Oke mas, aku kerja ya, berarti sampean gantian ini, kalau ini ya silakan aja. Ya. Ini hal-hal yang kita sepakati ya, tetap dia tulis gitu ya. Dan boleh titipkan itu kepada maaf yang di rumah. Mbak, selama aku nggak ada ini ya, jangan lupa nih, ini kesepakatan aku dengan anakku. Ya silakan aja. Karena kan berarti ada yang melakukan. Yang khawatir kan nggak dilakukan, gitu ya. Kita udah percaya ternyata nggak dilakukan. Maka kita melakukan evaluasi lagi, silakan. Dievaluasi. Yang penting pemenuhannya harus ada pada anak. Karena itu kewajiban. Ya. Siapa yang memenuhi, silakan saja. Pakai pola yang pertama atau yang kedua. Dia memastikan semua yang menjadi kewajibannya dijalankan. Dan ada bahan evaluasi di checklist. Ya, sholat nggak anaknya? Checklist. Sholatnya gimana? Checklist. Makannya gimana? Checklist. Jangan makan doang yang di checklist. Nah, belajarnya checklist. Hafalannya udah berapa? Di checklist kan gitu. Kita kan di nitik ke pesantren aja kita checklist. Ustaz, Ustazah, anak saya gimana? Itu kan menceklis. Bukan berarti lepas tangan saja, tidak. Karena nanti pertanyaannya kepada kita dulu, sebelum kepada guru, sebelum kepada orang lain. Pasti ke kita dulu masalahnya. Allah akan nanya ke kita dulu kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau orang tua ya ditanya tentang keorangtuaan. Kalau dia lurah ditanya tentang kelurahan gitu. Ya itu, jadi ibu ditanya tentang keibuan. Yang penting kita ada jawabannya lah Bu Erlina. Kalau nggak ada jawaban, jangan. Ya, kita siapkan jawaban tadi. Ya. Kalau harus bekerja, ini jawabannya. Ini keluarganya. Ini semuanya dirancang dengan baik. Karena yang mendidik memang jika orang lain kita pastikan memang pas. Ya. Sama dengan kita memilih sekolah, memilih lembaga, itu sama dengan kita menitipkan kan. Kita juga harus percaya betul dan kita memilih yang pas. Tidak boleh kemudian, udahlah yang penting anak saya beraktivitas. Ya khawatir aktivitasnya itu tidak bagus untuk pendidikan anak. Itu saja Ibu Erlina dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin cukup sampai di sini apa yang kita bahas. Insya Allah kita akan lanjutkan 2 pekan dari sekarang. Karena saya besok insya Allah akan menunaikan ibadah umroh. Jadi 1 pekan off dulu ya Ustaz Fauzi ya, insya Allah. Demikian sekali lagi jazakumullah khair kepada semua yang hadir Bapak Ibu semua. Insya Allah banyak hikmah. Karena hikmah intinya dari Allah. Tapi lisan Luqman itu untuk sebagai kita dapat memahami dengan sebaik-baiknya. Karena kita semuanya orang tua. Kita semuanya adalah Luqman. Ya. Tinggal al-hakimnya nih kita perkuat insya Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Dr. Atabit Lutfi yang sudah menjelaskan dan menjawab dari pertanyaan para jamaah. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu yang kita dapatkan hari ini dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks ibroh kebijaksanaannya Luqman ya dalam mendidik anaknya. Dan kita doakan semoga Dr. Atabit Lutfi serta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi segala aktivitasnya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memurojaah kajian hari ini nanti bisa dicek kembali di channel YouTube Komunitas Generasi Iza. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian berakhirlah kajian kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali 2 pekan lagi ya, Ustaz Atabit Lutfi ya. Kita doakan semoga perjalanan umroh Ustaz Atabit Lutfi lancar gitu ya dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kajian kita hari ini
dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik, jazakumullah khair semuanya. Barakallahu fikum. Amin, amin. Ila liqa insyaallah. Barakallahu fikum.